Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, dan semoga kita sehat-sehat selalu. Kembali kita belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 8, tahun ajaran 2020-2021, bersama saya, Jaga Sempana. Kali ini kita akan belajar mengenai Perintis Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kompetensi dasar menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Indikator mendeskripsikan bahwa Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern. Penilaian untuk penilaian pengetahuan melalui pos-tes dan tugas, sedangkan penilaian keterampilan melalui laporan hasil tugas. Konsep dasar atau peta konsep. Perintis Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia akan mempelajari tentang Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern. Kita pelajari melalui pengamatan dan mengumpulkan informasi. Kita lihat video berikut ini. Kamu perhatikan. Nah, setelah melihat video tadi, kesan apa yang kamu dapat? Nah, kita langsung kepada pembahasan materi. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus tetap dan anggota tujuan dan program. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Soedirohusodo. Dr. Wahidin Soedirohusodo merupakan dokter lulusan Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Dr. Wahidin Soedirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Stovia. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908 berdirilah Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari kata bahasa Sanskerta yaitu Budi atau bodi yang berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik.
Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stovia, Gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, Raden Tumenggung Tirtokusumo membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk India seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Dari tujuan tersebut, secara tersirat, Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan, baik dari birokrat atau priai bangsawan maupun pemerintahan Belanda. Namun, pidato Dr. Sutomo yang dalam di awal pendiriannya Budi Utomo, yaitu "Saya yakin nasib bangsa tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita." Pidato ini berbekas kepada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei tahun 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karenanya, kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Di antaranya kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dengan demikian, kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sekarang kita merefleksikan diri. Setelah mengikuti pembelajaran, coba kalian renungkan dan tuliskan atas pertanyaan di bawah ini. Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia? Sikap apa yang kalian peroleh
dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran ini. Lalu keterampilan apa yang kalian peroleh melalui pembelajaran ini? Nah, sekarang siapkan buku kalian, kerjakan soal post-test ini. Kemudian kalian foto dan kirim ke WA Pak Guru. Jangan lupa ya, ini untuk penilaian. Jawablah pertanyaan berikut dalam buku tulis kalian. Kapan Budi Utomo didirikan? Sebut tanggal, bulan, dan tahun. 2. Siapa penggagas dan pendiri organisasi Budi Utomo? 3. Apa program Budi Utomo? Keempat, siapa yang menetapkan Hari Kebangkitan Nasional? Nah, itulah soal yang harus kalian jawab. Tugas kita hari ini seperti biasa. Jalankan kebiasaan bila di luar rumah. Cuci tangan pakai sabun, memakai masker, jauhi kerumunan, dan jaga jarak. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.